Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kalau tadi pagi saya bahas Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara, tentang Yusuf. Saudara, ada 4 hal yang Yusuf miliki, saudara. Yang pertama, saudara, Yusuf adalah seseorang yang bisa menunjukkan bahwa dia di atas rata-rata. Yang kedua, saudara, Yusuf adalah seseorang, saudara, yang membuat dan membuktikan apapun yang dia buat berhasil karena dia tinggal di dalam Tuhan. Saudara, yang ketiga, Yusuf adalah seorang penyalur kasih, sehingga kemanapun dia pergi, dia membawa kasih dan mengubah orang-orang menjadi orang yang mengasihi hidupnya. Saudara, dan yang keempat, saudara, Yusuf adalah seseorang, saudara, yang diberikan otoritas karena dia bisa dipercaya. Karena otoritas itulah dia bisa membuka, saudara, tingkap-tingkap langit dan mendatangkan berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Saudara, tetapi siang hari ini saya mau bawa sesuatu yang berbeda. Saudara, setelah Yusuf mengalami itu semua, saudara, maka sampailah Yusuf pada satu fase dalam hidupnya, di mana dia mengalami peremukan, di mana dia mengalami ujian, di mana dia mengalami sesuatu yang sangat tidak baik dalam hidupnya. Saudara, dia mengalami lagi dan lagi dan lagi, saudara, pencobaan, tantangan, pergumulan, saudara. Tapi akhirnya, saudara, dia tetap keluar dan dia, saudara, mendapat lebih dari apa yang pernah dia impikan. Seperti yang saya doakan tadi, saudara. Maka saya mau berkata bahwa jalan Tuhan itu selalu lebih mulia dari jalan kita. Amin. Walaupun tidak selalu lebih enak dari jalan kita, saudara, tapi sekali lagi jalan Tuhan selalu lebih mulia, saudara. Mungkin pada waktu engkau menghadapi, saudara, suami yang nyeleweng, saudara, maka jalan manusia kita berkata cerai. Jalan manusia kita berkata berantem. Jalan manusia kita berkata ayo kita buat penyelesaian. Tapi jalan Tuhan mungkin berkata mari mengasihi, merendahkan hati, tetap melayani. Itu jauh lebih mulia, walaupun seringkali itu jauh lebih menyakitkan. Dan percayalah, selalu hasilnya jauh lebih baik. Yang kedua tadi saya doakan, supaya kita bisa setuju, saudara, dan percaya. Karena rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kita. Amin. Saudara, ada banyak rencana yang kita buat. Mungkin kita merencanakan untuk anak-anak sekolah di luar negeri. Kita merencanakan membangun sesuatu yang besar. Kita mungkin mau berkata kita mau vakansi, kita mau buat yang hebat, saudara. Kita mau nabung, beli rumah baru, mobil baru. Tapi coba kita tanya rencana Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, aku mau semua yang kau punya tabur buat kerajaan surga. Kita berkata, gimana? Tapi rencana dia pasti lebih baik, pasti lebih baik, pasti lebih baik. Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal dengan rencana Tuhan. Saya lulus dari Belanda, saya punya banyak rencana. Pada waktu saya lulus jadi arsitek, saya punya banyak rencana, saudara. Saya ingin membangun gedung-gedung. Saya ingin, saudara, buat sesuatu, saudara. Saya ingin kumpulkan uang. Saya ingin jadi berkat buat gereja, saudara, lewat keuangan. Tapi Tuhan berkata, tinggalkan itu semua. Aku mau engkau jadi hambaku, melayani aku. Dan saya paling tidak suka, saudara, ya, semua orang jadi full timer. Muat saya, selalu saya berkata, full heart lebih mulia daripada full timer. Kenapa, saudara? Karena menurut saya bohong besar full timer itu. Seperti apapun kita tidak pernah full timer bagi Tuhan lah. Saya yang sekarang aja ini ya, hidup saya lebih banyak buat makan, buat tidur, buat anak, betul lah. Jadi sebenarnya tidak ada tuh orang yang namanya full timer gitu ya, dimana seluruh waktunya tiap detik buat Tuhan. Kita banyak kok ambil buat diri kita sendiri. Yang lain berkata, ya tapi apapun yang aku buat kan aku lakukan untuk Tuhan. Betul, tapi seringkali kita mau makan di mana enggak tanya Tuhan, engkau pengen aku makan di mana? Enggak tuh. Kalau saya makan yamcha atau dimsum bukan karena Tuhan pengen saya makan itu. Jujur aja karena saya lagi pengen makan itu misalnya. Jadi tetap ada beberapa waktu dalam hidup kita, kita mau berkata ini waktuku, ini buat aku. Karena itu dari dulu saya berkata saya mau full heart aja lah Tuhan. Tapi Tuhan bawa saya, saudara, hari ini. Dan setiap kali saya lihat gedung-gedung yang bagus, saya tahu itu dulu rencana saya. Saya pengen sekali bangun gedung-gedung itu. Tapi hari ini saya selalu berkata, rencanamu lebih baik. Kalau saya bertemu dengan ribuan jiwa-jiwa yang mulai dibangun di dalam kerajaan surga. Dan saya berkata, Tuhan,
Saya tahu, sekali waktu gedung-gedung itu akan runtuh. Tapi mereka yang dibangun dalam kerajaan surga akan tetap ada dalam kekekalan. Rencanamu lebih baik dari rencanaku. Saudara, yang ketiga saya mau berkata, impian Tuhan selalu lebih tinggi dari impian saudara. Amin. Kadang-kadang kita bermimpi tinggi. Kita berpikir itu sudah cukup tinggi. Saudara, buat saya rasa saya punya impian sudah cukup tinggi. Saya punya impian, saudara ya, untuk membangun beberapa gedung. Saya punya impian buat punya rumah. Saya impian, saudara ya, punya anak dan semuanya oke. Saya rasa itu impian semua orang dan sudah cukup tinggi. Tapi rupanya Tuhan tidak pernah puas dengan itu. Bahkan saya masih ingat sekali, pada waktu saya berusia 13 tahun. Saya duduk di situ seperti saudara. Ada seorang saudara, penterjemah wanita, yang menerjemahkan firman Tuhan dengan begitu kuat, saudara. Dan saya duduk dan saya berkata begini, Tuhan, sekali waktu saya bilang, saya pengen sekali menjadi penterjemah. Saya pengen sekali bisa berdiri dan menerjemahkan, dan saya rasa itu sangat bagus. Saudara, dan Tuhan tidak pernah bilang apa-apa. Tidak ada suara berkata, anakku, impianmu ku dengar. Tidak pernah, saudara ya. Tapi kalau hari ini saya berbicara di depan begitu banyak orang. Kadang-kadang saya bicara di depan 10.000 orang, 12.000 orang. Dan seolah-olah Tuhan sedang senyum pada saya dan berkata, engkau dulu berpikir akan sangat luar biasa kalau engkau bisa menjadi penterjemah, berdiri di depan 300-400 orang. Sekarang engkau berdiri di depan puluhan ribu orang dan engkau bicara firman-Ku. Dia cuma senyum dan berkata, nak, impianku selalu lebih besar dari impianmu. Saya tidak tahu apa yang pernah saudara impikan dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau berkata, impianku selalu lebih besar dari impianmu. Tapi saudara, sekali lagi, mari kita lewati jalan Tuhan. Mari kita lewati jalan Tuhan. Nah, mari kita belajar dari Yusuf. Saya tahu saudara tahu cerita Yusuf, jadi kita tidak usah baca semuanya. Tapi ada beberapa hal yang saya mau saudara tangkap, saudara. Mari kita lihat dari Kejadian 39, saudara ya, ayat yang ke-10. Dan kemudian loncat ke ayat yang ke-12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kita tahu semua cerita ini. Tapi saya mau berkata ada dua hal, saudara, dalam hidup ini yang kita harus lewati, saudara. Yang pertama, saudara, engkau dan saya akan menghadapi satu tantangan yang terus-menerus terjadi dalam hidup ini. Seperti perempuan itu terus-menerus membujuk. Dunia akan terus-menerus membujuk saudara. Saudara, dalam hidup ini dunia akan selalu berkata, lihat, engkau mencoba begitu setia, engkau mencoba begitu lurus, engkau tidak korupsi, dan yang korupsi sudah kaya raya, lu punya rumah aja belum. Saudara, itu akan terus terdengar. Saudara, engkau berkata, aku mau jalan yang bagus, aku mau pembukuan bersih, dan saudara nanti akan temui keadaan di mana iblis berkata, lihat, yang pembukuan gak bersih, pakai main sogok udah beres. Kamu yang pembukuan bersih 3 kali ngadep belum beres-beres. Itu akan terus disodorkan iblis dalam segala aspek, saudara. Iblis akan mulai berkata, kebutuhanmu banyak, dan ngapain kamu kasih uang ke gereja, sedangkan engkau harusnya bisa pakai itu untuk kebutuhan yang di luar. Saudara, pada waktu engkau sedang duduk di sini pun akan ada suara yang berkata, kamu lagi ngapain? Padahal orang lain bisa sama keluarga, bersantai, padahal hari Minggu satu-satunya hari di mana engkau bisa istirahat. Saudara, bujukan iblis hari demi hari itu akan terus bergema dalam hidupmu. Kalau saudara berpikir bahwa saudara ini orang yang akan hidup tenang, tidak dengar bujukan iblis, maka saudara akan lihat bagaimana pembelaan Allah terus. Saudara lihat bahwa hidupmu selalu berhasil. Engkau pakai jalan jujur dan selalu itu jalan membawa naik ke atas. Maka saudara mimpi. Karena itu tidak akan ada dalam hidup ini. Saya mau saudara menjadi orang yang tahu realita hidup.
bahwa hidup ini akan makin banyak kenyataan pahit, kekecewaan, seolah-olah Allah diam saja. Dan itu akan disodorkan iblis dalam hidupmu. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, seseorang yang akan Tuhan angkat tinggi dan menjadi Yusuf buat dunia ini adalah orang yang bisa mengatasi bujukan iblis hari lepas hari. Sekali lagi, seseorang yang akan Tuhan angkat tinggi, Tuhan percayakan banyak hal yang besar, adalah seseorang yang bisa mengatasi bujukan iblis hari lepas hari. Saya mau kasih satu kesaksian. Saudara, dan buat saya ini orang dahsyat. Saudara, ada seseorang yang bertobat di tempat kami, saudara ya. Dia masuk di tempat kami punya sekolah, saudara. Dan sekolah untuk anak-anak tidak mampu, untuk anak-anak jalanan, sekolah untuk orang-orang yang membutuhkan, saudara ya, pertolongan. Nah, kami bangun sekolah itu, dan saudara, ada seorang guru yang dia dari kebatinan lah, saudara. Dia masuk ke situ, suaminya juga kebatinan. Saudara, dan pada waktu dia masuk ke sana, saudara, masuk ke sekolah kami, tiap hari dia dengar firman, akhirnya dia responi. Saudara, dia responi, dia terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Hidupnya diperbaharui, saudara. Dan pada waktu hidupnya diperbaharui, saudara, suaminya ini ya, langsung kerasa. Ya, kalau saudara, iblis dengan Tuhan selalu itu ada yang namanya, saudara ya, perang dunia. Saudara, dia langsung kerasa. Dan dia berkata sama istrinya, ada apa sih dengan kamu? Saya sekarang lihat kamu aja gak suka. Saya lihat kamu tuh kesal bawaannya, pengen marah. Saudara, dari suami yang baik, lembut, sekarang jadi suami yang tiap hari marah. Saudara, dan iblis pasti akan berkata, ikut Tuhan bukan tambah baik kan keluargamu, tambah parah. Suaminya kasar, gebrak meja. Suaminya sering kali berkata, ada apa sih dengan kamu? Pokoknya gue sekarang lihat kamu udah gak suka banget. Sampai akhirnya suaminya ngerti bahwa istrinya ini pasti sudah terima Yesus atau sudah sesuatu lah. Dia berkata dengan jelas. Dia berkata, kalau sampai kamu dibaptis ya, karena kamu udah kerja di tempat orang Kristen, kalau sampai kamu dibaptis, 3 hal kamu akan alami. Yang pertama, kamu akan saya siksa. Yang kedua, kamu akan saya hadapkan pada sidang keluarga. Yang ketiga, kamu akan saya cerai. Saudara, dan ini suami, saudara ya, itu punya satu ilmu, saudara, punya banyak ilmu. Tapi salah satu ilmu yang dahsyat itu kakinya, saudara. Ya, kata istilahnya tendangan sambar geledek lah, saudara. Tapi ini ilmu beneran, saudara ya. Saudara, istrinya cerita, itu meja jati, saudara ya. Ditendang, belah jadi 2. Tendangnya gak keras-keras, belah jadi 2. Saudara, sekali waktu mereka pergi ke satu tempat dan itu lewat belakang lebih cepat. Tapi lewat belakang itu digembok pakai rantai. Suaminya tinggal tendang dikit, saudara. Itu rantai besi putus, saudara. Itu ilmu, bukan karena suaminya gede dan kuat. Enggak, karena ilmu, saudara ya. Dan kemudian saudara, istrinya cerita. Sekali waktu dia pernah jalan-jalan di Malioboro. Dan ini mereka 2 ini kecil-kecil. Suaminya kecil, istrinya juga kecil. Imut dua-duanya. Dan istrinya ini cantik, saudara. Jadi pada waktu dia jalan di Malioboro, malam, saudara ya, istrinya cantik. Maka mereka tuh dicegat sama 3 orang gede. Salah satunya yang paling gede, saudara. Dan itu mulai gangguin istrinya. Saudara, si suaminya naik, ya, marah. Dan dia tendang. Itu orang gede loh, saudara ya. Langsung koma, untung gak titik. Kalau titik mati, saudara ya. Langsung koma, saudara. Sampai masuk rumah sakit urusan, saudara. Saudara, dan memang seperti itu suaminya. Dia punya ilmu, saudara. Nah, saudara, setiap hari. Suaminya tiap malam dia ngomong. Pokoknya kalau kamu sampai dibaptis, maka 3 perkara terjadi. Pertama, aku siksa kamu. Kedua, aku bawa sidang keluarga. Ketiga, aku cerai. Saudara, tiap hari diteror, dibujuk, diteror, dibujuk. Tapi yang luar biasa, saudara, ini baru bertobat. Hari kesekian saya tidak tahu. Dia datang ke tempat kami dan dia bilang, saudara, Bu, baptis saya sebelum pengaruh itu masuk dalam hidup saya. Dia bilang, selama saya masih berani, selama suara itu tidak mempengaruhi hidup saya, baptis saya. Saya berkata, kalau sampai ketahuan, kalau sampai itu terjadi gimana?
Dia bilang kalau terpaksa saya harus cerai, saya akan cerai. Tapi Tuhan tahu, saya pilih Tuhan di atas segalanya. Menurut saya, ini orang Yusuf akhir zaman. Saudara, dan orang itu sudah dibaptis. Yang luar biasa, saudara. Hari di mana dia dibaptis, saudara, kami baptis dia diam-diam, saudara ya. Di kamar mandi saja, saudara ya. Paling gampang lah, saudara. Kemudian saudara selesai dibaptis pulang, istrinya cerita. Pada waktu sampai rumah suaminya, lihat dia terus berkata begini. Hari ini pasti kamu dekat-dekat sama air. Dia bilang, iyalah ke WC juga dekat air katanya. Mandi juga dekat air katanya. Dia bilang, enggak, ini air yang lain katanya. Karena saya rasa banget kamu bersentuhan dengan air katanya. Saudara, dan kemudian istrinya bilang, ya maksudmu apa? Suaminya marah banget. Dan suaminya tendang istrinya. Saudara, bayangin ya, orang gede aja koma. Tapi pada waktu suaminya tendang istrinya, istrinya gerak pun tidak, tetap senyum. Saudara, begitu dia lihat, suaminya berkata, kamu sudah ada isinya dan berhentilah segalanya. Sampai hari ini mereka tidak bercerai. Suaminya tidak tanya apa-apa. Suaminya tambah respect, dia cuma bilang, udah ada isinya, udah jauh-jauh saja. Saudara ya, sudah ada isinya. Saudara, kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, Allah kita luar biasa. Tapi Allah mau supaya saudara dan saya berani sampai titik itu. Bisa enggak? Pada saat iblis membujuk kita dengan banyak hal, dengan kemarahan, kekecewaan, dan apapun, kita ambil putusan untuk menghentikan itu semua. Dan itu di tangan saudara. Itu di tangan saudara. Hal yang kedua, saudara. Setelah itu saudara tahu, iblis mengambil jubahnya atau bajunya. Ada begitu banyak anak Tuhan, saudara, yang iblis coba ambil jubahnya. Atau coba iblis ambil, saudara, kekuatannya. Jubah ini bicara banyak hal, saudara. Jubah ini yang pertama bicara otoritas. Jubah ini bicara, saudara, tentang status. Ya, kalau saudara lihat orang seringkali tanpa sadar kita lihat dari bajunya. Orang kaya, orang miskin. Ya. Saudara kalau pergi ke rumah sakit, saudara begitu lihat orang pakai baju dokter, saudara tidak pernah tanya, ijazahnya di mana? Saudara percaya aja itu dokter, betul tak? Jadi jubah itu menunjukkan siapa dia, saudara. Coba ya kalau tiba-tiba saudara di jalan, macet, tiba-tiba saudara turun dan berhenti, minggir, saudara tidak percaya. Tapi kalau pakai baju polisi, minggir. Walaupun ternyata polisi gadungan, tetap minggir, betul tak? Kenapa? Karena bajunya. Bajunya itulah yang membuat kita, saudara, tahu siapa dia. Nah, saudara, tapi di Alkitab bicara juga banyak tentang jubah yang walaupun tidak kelihatan, saudara, tapi seharusnya dikenakan orang Kristen. Ada jubah yang namanya jubah kebenaran. Ada jubah yang namanya jubah pujian. Alkitab bahkan bilang kenakan belas kasihan. Kenakan yang namanya, saudara ya, kebaikan, kemurahan ada di Kolose. Nah, ini semua kalau kata kenakan ini bicara baju, jubah. Kenakan kerendahan hati, ada semua. Nah, saudara, apakah jubah ini ada dalam hidupmu? Atau tanpa sadar iblis sedang ambil dalam hidupmu? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Saya ketemu dengan seseorang dan dia cerita. Saudara, dia ini besar di Amerika. Dan kemudian ayahnya juga, saudara ya, seorang yang liberal sekali. Jadi dia ajarin, saudara ya, untuk menikmati hidup, untuk segala sesuatu. Dan kemudian saudara, sekali waktu dia orang keluarga cukup kaya dan dia tidak pernah bergaul, dia balik. Dan kemudian saudara, dia naik bus. Biasanya selalu naik mobil, diantarin semuanya, saudara, dia naik bus. Begitu saudara dia naik bus, itu beberapa orang langsung liatin dia sangat-sangat, saudara. Saudara, dia lewat di satu daerah dan semua orang lihat dia. Begitu turun dia ditangkap, dibawa ke pojok. Dan langsung ditanyain gini, Kristen? Dia bilang enggak. Dia bilang enggak mungkin Kristen. Dia bilang enggak. Dia bilang, kamu suku, kamu ikut aliran kami enggak? Dia tahu itu daerah itu alirannya.
Jadi dia bilang, ya, ikut aliran itu dia sebutin. Dia bilang, tidak mungkin. Kamu pasti bukan pengikut aliran kami. Dan kamu, saya juga Kristen. Terus kemudian karena dipaksa terus dia nanya, apa yang membuat kamu berpikir bahwa saya Kristen? Dia bilang, apa yang kamu berpikir bahwa kamu yakin kalau saya tidak masuk aliranmu? Dia bilang, gampang. Semua orang di aliran kami, muka kami siaga, mukamu bersinar-sinar. Dan dia bilang, muka bersinar-sinar. Itu cuma mukanya orang Kristen. Lo ngakuin lo mereka. Kemudian dia sebutkan matamu. Dia bilang, ada apa dengan mata saya? Dia bilang, mata kami, dia bilang, adalah mata yang sudah ditundukkan. Tapi mata orang Kristen adalah mata Amerika. Seperti Raja Wali. Liar. Menurut saya bukan liar. Tapi tajam ke depan. Saudara ya. Penuh pengharapan. Amin. Saudara. Dan orang itu berkata. Sejak peristiwa itu sampai akhirnya dibawa ke rumahnya. Dibuktikan bahwa dia dari keturunan tertentu. Keluarga. Bukan keluarga Kristen. Baru dia dibebaskan. Saudara, karena dia dituduh dan disangka mata-mata. Saudara, tapi sejak itu menggelitik dia. Dia berpikir, siapa mau hidup dengan muka tertekan, ketakutan, mata ditundukkan. Dia bilang, berarti ada yang salah. Dan sejak itu dia justru lihat, kenapa orang Kristen punya mata itu? Kenapa orang Kristen punya wajah bersinar? Dan akhirnya singkat cerita, dia bertemu dengan Tuhan. Nah, ini jubah kita, betul? Alkitab berkata ada jubah pujian dalam hidup kita. Tapi berapa banyak orang Kristen jubahnya dicuri, diambil oleh iblis. Kenapa wanita istri Potifar ini bisa memasukkan Yusuf ke penjara? Karena dia berhasil mendapat jubahnya. Betul? Dan banyak orang Kristen, dia masuk dalam penjara kekecewaan, penjara ketakutan, penjara kegagalan. Karena engkau membiarkan jubahmu diambil oleh iblis. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Jangan biarkan saudara ketakutan itu masuk. Sakit hati masuk. Sehingga sukacitamu hilang. Saya buktikan lebih lagi. Saudara tahu yang namanya Paulus dan Silas. Oh, dia dikepukin, dirajam, dimasuki penjara bawah tanah. Dan jangan pernah berpikir penjara bawah tanah model kayak zaman sekarang enak. Ya mungkin berkarpet ria. Saudara, ini penjara bawah tanah, beberapa orang sudah lihat di sana. Ini di bawahnya itu tidak ada semennya pun tidak, itu tanah saudara. Dan itu lembab, maaf kata, campur dengan kotoran, campur dengan maaf kata saudara, kencing, berak, semua tawanan di situ, tidak ada kamar khusus. Saudara, dan itu ditaruh di situ, tikus, kecoa, dipasung di situ, habis dirajam, habis dipukul. Seharusnya itu alasan yang cukup kuat bahwa Paulus dan Silas kehilangan jubah pujian. Betul? Tadi kita nyanyi suruh teriak aja, susahnya minta ampun ya. Enggak terlalu keras padahal jumlah sekian, betul dah? Ini Paulus dan Silas sudah habis digebukin. Di ruangan bawah tanah yang lembab, dingin dan mengerikan. Dan Alkitab berkata mereka bisa nyanyi tanpa speaker jelas. Karena tidak ada speaker. Sampai seluruh penjara dengar. Berarti saya yakin teriakan hunya lebih keras 10 kali dari saudara dan saya. Betul? Nangkep kan? Nggak mungkin kalau dia nyanyinya begini. Yesus tolong. Kedengeran gak mungkin kan? Ini dengan darah loh. Dengan ikatan. Kelembaban, kebauan. Saya gak tahu bagaimana bisa kondisi seperti itu. Orang nyanyi sampai seluruh penjara dengar. Tapi satu hal saya mau berkata. Paulus dan Silas tidak pernah membiarkan jubah pujiannya diambil oleh si jahat. Dan saudara tahu akibatnya. Penjara itu goncang. Setiap ikatan terlepas. Gempa bumi. Dan seluruh orang itu boleh dengar Injil.
Bahkan kepala penjara dan keluarganya diselamatkan hari itu. Orang yang tidak membiarkan jubahnya diambil, tetap akan keluar sebagai pemenang. Amin. Saudara, saya punya teman juga. Dia tidak pernah membiarkan jubah kebenarannya diambil. Saudara, dia kerja di bagian keuangan, saudara. Saudara, dan semua saudara ya, anggaran saudara untuk bikin proyek itu harus lewat mejanya. Saudara. Dan lewat, karena dia itu yang ngitung, setelah yang ngitung ini benar atau enggak, maka lewat kepada pemimpin-pemimpinnya, ditanda tangan dan sebagainya, baru lewat semuanya. Tapi pertama masuk itu lewat ke dia. Dan dia tahu semuanya, bahwa rata-rata semua di markup. Sudah ngerti kan maksudnya? Kalau komputer 3 juta, dibilangnya 9 juta. Gitu ya. Dan dia tahu. Dia tahu kalau tol itu harusnya jarak sekian-sekian, saudara ya 50 juta jadi, ini dibilang 500 juta. Dia tahu. Saudara, dan dia adalah seorang yang selalu berkata tidak. Dia tidak pernah tanda tangan untuk proyek yang di-markup. Saudara, yang lebih mengerikan, dia berkata, saya ini tahu persis ada begitu banyak proyek yang tidak pernah ada proyeknya. Saudara ngerti maksudnya? Ada proyek di Batam kek, di sini kek. Dia tahu persis tidak pernah ada proyeknya kok. Ini proyek kosong yang harus ditandatangani untuk menciptakan. Begitu banyak uang boleh keluar. Dan dia adalah orang yang tidak pernah mau tanda tangan. Atau akibatnya, seluruh kantor membenci dia. Bosnya neken habis dia. Dia dipindahkan saudara di ujung dunia saudara. Ditaruh di Kalimantan, di desa kecil. Saudara. Seharusnya itu membuat dia melepaskan jubah kebenarannya. Sebelum dibawa ke sana diancam. Dia bilang, mau enggak tanda tangan? Dia bilang, enggak. Kamu tahu akibatnya. Dan itu tidak langsung ke sana, loh, digeser, ditekan. Seharusnya dia melepaskan jubahnya. Tapi keadaan tidak pernah membuat dia melepaskan jubahnya. Saudara, dan sampai dari tempat ini, satu kota kecil di Kalimantan sana. Saudara, sampai di sana pun dia bikin masalah karena tetap tidak mau tanda tangan. Saudara ya. Karena biar bagaimana tempatnya, posisinya untuk memeriksa proyek memang itu saudara. Tapi di situ pun dia tidak mau tanda tangan. Dan akhirnya di situ saudara. Mereka udah tidak bisa geser lagi, ini udah paling pojok dunia, saudara ya. Mau diturunin kemana lagi, saudara? Akhirnya mereka pakai cara satu lagi. Mereka pakai cara kuasa gelap. Bosnya yang di Kalimantan itu bilang, besok saya akan panggil dukun santet yang terbesar. Ya. Dan kalau kamu, dia bilang, tidak mau tanda tangan, maka besok kamu akan lihat. Besok kamu mati. Atau tidaknya satu dari keluargamu mati. Udah main kasar lah, udah terang-terangan sekarang. Tanda tangan deh. Daripada lu mati. Dan dia cuma berkata, tidak. Dipanggillah dukun santet yang terbaik saudara. Ya, untuk menyantet keluarganya. Tapi yang luar biasa. Besok dia datang dengan normal. Keluarganya tidak ada yang sakit saudara. Dan bosnya datang dengan pincang. Karena malam itu ceritanya, dukun santetnya nyerang gak bisa masuk. Mereka harus minta tumbal. Dia berbalik saudara ke arah orang yang memesan. Dia malam itu dikepukin sama roh ini saudara. Sampai saudara pagi dia gak bisa ke kantor. Dia jalan terpincang-pincang setelah beberapa hari. Saudara, sejak itu bosnya berkata, aku mau ilmumu. Sekali lagi. Ilmu Yesus selalu lebih tinggi dari mana-mana. Tapi saudara ya, saya mau cerita dan mau ngomong, mengingatkan saudara. Kalau cerita gini kan enak ya. Gak sampai 3 menit akhirnya menang kan. Saudara mau tahu yang ngalamin? 10 tahun. Itu turun 10 tahun. Yusuf 13 tahun loh saudara. Jadi tak takut-takutin dulu sebelum saudara pulang. Saya mau buat saudara itu sadar.
Kekristenan itu bukan ilusi, saudara. Seringkali kenapa orang Kristen tidak pernah kuat menghadapi semuanya? Karena mereka hidup dalam ilusi. Mereka dengar kesaksian, mereka baca Alkitab, mereka pikir itu cuma selembar halaman. Mereka pikir itu cuma 3 menit dan selesai. Dan pada waktu mereka berdoa, 3 tahun tidak dengar dan tidak lihat jawaban Tuhan, mereka berontak dan berkata, Tuhan tidak ada. Saya mau saudara sadar dan berkata, ini hidup. Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Tapi Allah mau komitmen, tekad, cinta, penyerahan, kerelaan dari kita. Akhirnya orang-orang yang melewati ini akan tetap lebih dari pemenang. Tapi sekali lagi pilihan di tangan saudara. Pesan saya siang ini, jangan biarkan jubahmu dirampas. Saudara boleh biarkan saudara sesuatu lepas. Mungkin itu uang, mungkin itu kedudukan, mungkin itu saudara adalah barang-barang yang saudara cintai. Tapi jubah yang ada dalam hidupmu, jubah belas kasihan, jubah yang namanya saudara kerendahan hati, jubah pujian, jubah apapun, jangan biarkan itu lepas dari hidup. Hari demi hari iblis akan mencoba merampas jubah itu. Saya melayani begitu banyak pemulung anak jalanan. Dan setiap kali saya memulung, saya lihat mereka. Iblis coba menyodorkan sesuatu yang seolah-olah berbalik. Berapa kali saudara kami melayani? Kami singkat cerita saja. Pada waktu itu saudara, kami latih beberapa anak itu untuk menjadi tukang servis AC. Saudara, dan mereka menjadi tukang servis AC yang bagus. Oh, kalau soal skill ya, soal tangan cekatan, soal mereka itu bisa gampang sekali menangkap sesuatu. Dan mereka menjadi tukang servis AC yang bagus. Ya, kami sudah coba, kami sudah teliti, mereka bagus. Terus kemudian kami mulai uji coba selalu di rumah saya. Saya kasih mereka saudara tanpa pengawas lagi. Kami utus 3 orang buat servis AC seluruh rumah kami. Dan hari pertama mereka dapat kepercayaan. Hari pertama mereka membalas air gula dengan air susu dengan air tuba atau apalah saudara. Kenapa? Karena mereka sikat handphone anak saya. Saudara. Saya tahu pasti mereka yang buat karena mereka masuk saudara ya. Dan begitu mereka servis AC keluar, handphone anak saya sudah tidak ada. Dan mereka selalu cekatan sekali, saudara ya. Sudah dioper kemana dan tidak bisa dideteksi. Di tempat kami itu pernah kejadian bukan cuma handphone, saudara ya. Kami layani mereka dan biasanya selesai kebaktian keyboard langsung kami amankan. Ini selesai kebaktian karena selangnya cuma sedikit. Karena kebaktian berjalan terlalu panjang, hadirat Allah luar biasa. Jadi kami berpikir selangnya cuma setengah jam, keyboard kami tinggal. Saudara semua makan siang, pulang keyboard sudah hilang. Keyboard loh saudara. Dan itu di lantai 2 loh saudara. Ya, lantai 2 saudara dan ruang kebaktian lantai 2, ruang di bawah itu buat makan. Sampai hari ini kami bingung gimana mereka ngopernya saudara. Tapi percayalah di tempat kami itu maling 1000 ada dan jago-jago semuanya. Saudara ya, jago-jago semua. Saya pernah guyon sama beberapa orang kalau kunci mobil Anda tertinggal dan dekat dengan kami, tidak usah khawatir. Kami punya banyak orang yang hanya dengan penjepit dan kawat 1 biji membuka mobil. Begitu mudahnya. Servis akan memuaskan, saudara. Saudara. Ya. Dan iblis mulai berkata, lihat mereka tidak pernah bisa berubah. Mereka seperti itu dikasih firman, dikasih makan, dikasih ilmu, tetap mereka nyolong. Tapi saya mau berkata, Tuhan, aku tahu persis berapa lama aku juga diubahkan oleh Tuhan. Dan saya berkata, aku tidak pernah akan lepas jubah belas kasihanku. Saya akan tetap beri mereka kesempatan. Beri mereka kesempatan. Dan saya mau bersaksi sama saudara. Di tempat kami ada pecandu yang 5 kali Tuhan jamah. 5 kali jatuh. Ngeri saudara. Tapi hari ini, setelah kesempatan kelima, jadi kesempatan ke-6 Tuhan beri. Dia menjadi orang yang begitu luar biasa. Dia menjadi penari kami yang terbaik.
Dia perempuan ini saudara ya. Dia menjadi penari yang tidak pernah tergoyahkan. Bahkan dengan rokok, dengan apapun. Komitmennya luar biasa. Dia, pokoknya sudah dia menjadi orang yang paling militan. Dan dia berkata, dia lihat orang jahat, jelek. Dia paling berpengharapan sama mereka. Karena dia berkata, saya ini 5 kali dikasih kesempatan sama Tuhan. Dan saya tahu ada ribuan orang yang butuh kesempatan. Tidak cukup untuk sekali 2 kali. Saudara, dalam hidup ini ada banyak yang berusaha. Iblis coba ambil dalam hidupmu. Tapi jangan biarkan jubah itu lepas dari hidupmu. Karena akhirnya Tuhan akan buat kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat Yusuf. Kemudian kita loncat ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak menyampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, proses yang ketiga. Yang Allah biarkan dalam hidup ini pada beberapa saat. Saudara, kan Tuhan biarkan saudara untuk ditangkap dan dipenjara. Saudara, dalam hidup ini ada banyak penjara yang Tuhan bisa biarkan terjadi dalam hidup kita. Itu bisa bicara tentang ekonomi. Saudara, tiba-tiba ekonomi begitu pas. Sampai yang dulunya bisa rasanya bebas makan, bebas minum. Saudara ya, sekarang harus ngirit banget. Itu penjara. Ada penjara lain yang Tuhan buat dan biarkan. Misalnya saudara adalah kesehatan. Saudara, dengan kesehatan yang tidak baik, maka itu akan menjadi begitu terbatas dalam hidup ini. Saudara, ada penjara lain ya, yang Tuhan mungkin buat dalam hidupmu. Misalnya engkau dibawa ke tempat asing. Engkau tidak bisa, tidak kenal siapa-siapa. Dan mendadak itu menjadi sebuah penjara dalam hidup. Saudara, mungkin engkau menikah. Dan pernikahanmu begitu, di dalam ini begitu rusak. Saudara. Tapi engkau tidak bisa cerita siapa-siapa. Maka itu akan jadi penjara dalam hidupmu. Saya tidak tahu saudara. Tapi saya tahu satu hal. Bahwa kadang-kadang Tuhan membiarkan penjara itu ada dalam hidup kita. Penjara itu bisa buat bentuknya macam-macam. Tapi tujuan Tuhan apa sih kalau kita ada dalam penjara? Pertama, sebenarnya pada waktu tidak ada siapa-siapa. Pada waktu hidup kita dibatasi. Pada waktu keinginan kita terbatas. Pada waktu semuanya mendadak saudara tidak bisa kita lakukan. Itu waktunya kita lihat ke atas. Dan kita berjumpa dan memiliki keintiman lebih dalam dengan Tuhan. Kalau saudara baca dari awal tidak ada kata-kata Tuhan melimpahi Yusuf dengan kasih karunia. Pada waktu Yusuf dalam penjaralah Allah melimpahi. Ini bicara tentang seperti sungai yang tidak pernah berhenti keintiman dengan Tuhan. Dan sebenarnya ini ditawarkan oleh banyak orang. Ditawarkan sama Tuhan. Tuhan bilang, nah ayo masuk lebih lagi. Tapi kita bilang, Tuhan kita terlalu sibuk. Tuhan aku terlalu banyak pelayanan. Tuhan aku mesti ini dan itu. Tuhan aku masih pengen nih punya ini, punya ini, punya ini. Pikiran kita terus. Dan Tuhan berkata oke, aku tunggu. Tapi sampai satu titik Tuhan berkata, aku harus masukkan kau dalam penjara. Supaya engkau punya kedekatan, keintiman dengan aku. Oh, saya lewati banyak penjara dalam hidup ini saudara. Dan disitulah sebenarnya saat-saat yang paling dekat dengan Tuhan. Saya lewati penjara pada waktu saudara. Tuhan buat saya di Belanda, enggak punya keuangan, begitu mepet. Sampai TV pun enggak bisa beli saudara. Jadi itu cuma kamar 3x4 kosong. Enggak ada televisi, enggak ada tip deck, enggak ada apa-apa saudara. Dan itu penjara yang paling baik saudara. Karena seringkali saudara tanpa sadar. Ya, televisi bisa menjadi sesuatu yang membuat kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Saudara, ini tidak ada apa-apa. Saya mau pergi juga tidak punya duit.
Jadi akibatnya di kamar, sekolah, di kamar, sekolah, di kamar. Saudara. Tapi itu permulaan Allah masukkan saya dalam keintiman. Dan karena nganggur di kamar akibatnya apa? Doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab. Cuma itu saudara. Waktu itu pun buku tidak bisa beli. Saudara. Dan itu membuat satu keintiman yang luar biasa. Oh saudara. Saya tahu persis. Pada waktu anak saya di rumah sakit sebulan saudara. Saudara itu penjara buat saya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mesti tungguin anak saya di rumah sakit sebulan. Tiap hari cuma lihat orang-orang sakit. Duduk di situ. Dan saudara itu penjara yang baik. Karena saya belajar banyak. Di tengah itu saudara. Saya belajar keintiman. Saya belajar pengertian. Saya belajar melihat dari sisi yang berbeda. Pada waktu saya di rumah sakit itu saya tahu satu hal. Saudara seperti Yusuf di dalam penjara tujuannya apa? Melayani, dipercayakan orang-orang yang di penjara. Saudara dulu saya tidak pernah ngerti dan punya belas kasihan. Untuk orang-orang yang di rumah sakit. Ya kasihan didoakan selesai tapi tidak pernah keluar dari sini. Pada waktu saya di rumah sakit nungguinnya. Saya lihat ibu-ibu yang frustasi tidak punya uang tapi anaknya harus di rumah sakit. Saya lihat ibu-ibu yang nangis karena hari demi hari saudara anaknya memburuk. Itu saudara kami di SAW walaupun saya di ruang VIP ya depannya persis itu ruang yang kamar yang buat kelas berapa lah enggak tahu kelas 2 atau 3. Satu kamar itu 4 orang. Saudara enggak ber-AC, kamar saya ber-AC. Saudara saya sampai berkata aduh Tuhan. Itu kalau sedang panas saudara ya. Udah sakit, enggak ber-AC, panas, anak nangis semua. Saya berkata Tuhan ngeri. Dulu saya tidak pernah ngerti, tidak pernah bisa bayangkan, saudara. Saudara dan yang lebih ngeri lagi, saudara. Nanti tiba-tiba yang satu mati dengan nangis. Nanti sebelah sana yang sana mati, nangis lagi. Saudara nanti tiap hari kan ada yang demam berdarah, ada yang apa yang masih diperiksa darah tiap hari. Dengar anaknya kejang nangis karena takut lihat jarum. Saudara saya berkata, untung kalau tidak gila tinggal di situ tuh bagus, saudara ya. Saudara. Dan sejak itu saya sampai kadang-kadang ada beberapa ibu yang udah gak kuat, stres. Sampai saya bilang begini, Bu, udahlah ambil anak itu, masukin kamar anak saya, ngadem dulu di sini. Itu melanggar peraturan saya tahu. Tapi saya bilang saya yang kasih izin. Kalau yang ngasih izin yang punya kamar so what gitu loh. Saya bilang ya gak pakai itu dulu. Tapi saya bilang saya yang kasih izin. Saudara, dan beberapa ibu saudara gak tahan lihat anaknya udah panas di ruang yang panas, gak punya uang, saudara ibunya saya udah lihat, udah stres, saya pikir ini orang udah hampir gila lah. Saudara dia ambil anaknya. Dia bawa masuk ke kamar saya yang ber-AC, saudara ya. Dia tidurin di ranjang saya, kalau di kamar, di rumah sakit anak kan selalu ada ranjang anaknya, ada ranjang orang tuanya. Dia tidurin di kamar, di ranjang saya. Dia nangis dan dia bilang, boleh Bu, saya bilang boleh. Begitu masuk ruang AC, anaknya diem. Dia tidurin sebentar dan ibunya cuma bisa nangis sembari tidurin anaknya di ranjang saya. Saudara saya cuma berkata Tuhan, hanya perbuatan yang sekecil itu. Dan dia tahu dia tidak bisa lama-lama. Kadang-kadang cuma setengah jam dia harus bawa anaknya keluar lagi, masuk ke kamar yang panas lagi. Yang rame lagi. Saudara. Dan dia bisa nangis dan berkata, Bu, ibu orang Kristen ya. Kok ibu mau buat ini? Karena saya berkata sebenarnya kita bisa buat banyak untuk menyatakan kasih buat orang di sekitar kita. Kalau saya tidak pernah di sana, saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu. Saudara kadang-kadang saya bisa lihat ada ibu yang nangis. Karena saudara harus beli obat dan rumah sakit berkata maaf Bu. Kalau tidak ada uang, kami tidak bisa teruskan pengobatan. Itu hari demi hari kelihatan. Saudara, sampai saya berkata, wow. Saya bersyukur 1 bulan ada di rumah sakit. Saya bersyukur saudara. Walaupun jujur saya teriak-teriak tiap hari sama Tuhan. Bilang keluarkan saya dari penjara ini atau saya mati dan gila di sini. Saudara. Buat saya itu pengalaman paling mengerikan. Tiap hari lihat penderitaan. Lihat orang nangis. Lihat anak cerit-cerit. Lihat orang gak punya duit. Sampai ngemis-ngemis sama dokter. Lihat anak mati. Saya berkata Tuhan.
Kadang-kadang orang bisa menjadi begitu dingin dan tidak pernah tahu apa-apa. Tapi saya mau berkata, jangan biarkan saudara. Ya. Kalau kita melewati itu, Allah tidak mau buat hati kita dingin. Allah tidak mau buat kita marah dengan Tuhan. Allah tidak mau buat kita gila. Tapi Allah mau berkata, nak, makin intim dengan aku. Engkau tahu begitu banyak orang yang bisa dilayani. Buat sesuatu buat mereka. Saya berdoa supaya saudara mengerti apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang saudara bisa buat. Ribuan orang sedang mencari Tuhan. Saudara, ribuan orang sedang butuh yang namanya pertolongan ekonomi. Ribuan orang sedang butuh yang namanya kasih karena rumah tangga mereka dihantam dengan kehancuran. Dan mereka semua tidak butuh penghakiman. Tidak butuh nasihat kosong. Tidak butuh saudara komentar-komentar kita saudara. Mereka membutuhkan sungguh-sungguh sesuatu yang lahir dari hati kita. Saya waktu di rumah sakit saya tahu persis saudara. Saya dulu tidak pernah tahu, sekarang saya tahu nyebelinnya pendeta. Saudara. Waktu saya di rumah sakit nih saudara ya. Ada pendeta lewat, dia tidak tahu kalau saya pendeta saudara ya. Pendeta dari tempat lain yang besuk kan ada, kalau di rumah sakit itu yang suka lewat, besuk kan ada saudara ya. Sampailah ke tempat saya. Terus kemudian anak saya itu waktu itu gawat banget, sudah hampir tidak ada harapan. Dan dia ngomong begini, Bu, coba introspeksi ya. Mungkin ibu pernah sakit hati atau melakukan dosa sehingga ini terjadi. Saudara, waktu itu saya mikir gini, saya tahu sih pendeta sering buat ini. Tapi begitu dia buat, gue ini udah capek. Nungguin anak udah doa masih suruh introspeksi. Gue dosa apa, rasanya pengen tak lempar sandal kalau percaya. Saudara. Sejak saat itu saya tahu antara orang besuk dengan hati atau tidak. Saudara. Ada lagi tuh, besoknya kan ganti lagi tuh dari tim mana nggak tahu lah saudara ya, lewat lagi saudara. Dan saudara mau tahu apa? Dia ngomong begini. Bu, berbahasa roh saja. Ibu bisa bahasa roh? Bisa. Saya bilang ya, berbahasa roh. Dan dia bilang begini, kalau ibu percaya punya iman, pasti anak ibu sembuh. Terus saya dalam hati berkata gini, jadi kalau anak gua mati dan tambah jelek, gua gak punya iman ya. Bukankah itu sering kali kita buat kan? Ngomong gampang. Gampang. Kenapa sih? Nggak dari hati. Nggak pernah ngalamin sih. Nggak pernah tahu sih di titik itu. Ngomong gampang. Ada lagi yang datang bilang, Bu, pokoknya ya, hati gembira adalah obat. Ya, siapa yang bisa gembira kayak begini? Saudara, itu kalau bisa saya mau teriak begini, bu ya, gue ini pendeta, gitu ya. Gue tau lah ayat udah dengan diem, gitu lah. Terus saya masih ingat lah, aduh saudara, kalau hari-hari itu saya gak kepahitan sih saudara. Tapi itu pelajaran baik buat saya, sungguh-sungguh di penjara itu baik saudara. Saudara, saya udah capek jenuh ya, gak mungkin kan saya di sana udah capek, stres, denger teriakan, nangis, semuanya nungguin itu. Saya terus baca Alkitab, gak mungkin kan. Saya baca Femina, ada lagi kelompok lain datang. Dan dia ngomong begini, Bu, baca Femina ndak nolong, cari Tuhan Bu yang menolong. Saudara bisa ketawa ya, tapi saudara bisa buat kekonyolan yang sama kalau besuk tanpa hati. Percayalah saudara, saya baru tahu betapa konyolnya saya, saudara ya, setelah saya sendiri di dalam penjara rumah sakit. Konyol banget. Dan saya berpikir, wih, ini pembesuk paling konyol rupanya yang dikirim oleh gereja. Saudara. Sejak itu mendingan gue diem deh kalau besuk. Diem aja, kadang-kadang saya cuma diem. Udah nangis aja deh sama mereka daripada ngomong salah kalau sekarang mah. Sekarang saya berbeda saudara, saya sekarang berbeda. Karena saya tahu. Dan saudara, kadang-kadang Tuhan perlu bawa saudara dalam penjara tertentu. Ya. Saya pernah ajak sama-sama orang besuk orang yang bangkrut, pabriknya ngalamin suatu dan ini berdoa berapi-api, tapi sama lagi dia tidak pernah masuk penjara di situ, dia tidak tahu rasanya orang bangkrut, dan dia berkata begini, semua itu kan harta duniawi, kita harus bisa seperti Ayub yang pergilah, yang Tuhan mau ambil Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Saya lihat muka orang yang bangkrut ini ya, bukannya bersyukur, marah banget saudara.
Dan kalau dia tidak jaga hati, dia pengennya sebenarnya tuh, saya lihat sih sebenarnya dia pengen teriak gini, ya lu nggak tahu sih rasanya. Wah, seringkali kita ngomong gampang kan. Kenapa? Karena kita tidak pernah di dalam penjara, saudara. Jadi Allah perlu bawa banyak anak Kristen, anak-anak Tuhan dalam penjara. Tujuannya untuk membuat engkau mengerti dan menolong mereka. Karena Allah mau percayakan mereka. Seperti dikatakan, kepala penjara itu mempercayakan mereka di tangan Yesus. Tuhan mau percayakan, ada begitu banyak orang tertahan, tertekan, dikurung, dihabisi iblis. Saudara lewati proses ini. Karena sekali waktu ujungnya, Allah mau membuat engkau berhasil. Dan menjadikan orang-orang yang mengubah dunia ini. Amin. Mari musik semua baik, semua baik.